Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta-fakta tentang kondisi Indonesia pada masa kolonialisme. Yang pertama adalah monopoli, kedua kerja paksa, ketiga sewa tanah, keempat tanam paksa, dan yang terakhir adalah perlawanan kolonialisme dan imperialisme. Hal yang pertama kita bahas adalah tentang monopoli. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagangnya, tapi dalam berkembangnya menjadi penguasa pasar atau monopoli. Kemudian menekankan pada raja memberikan kebijakan perdagangannya. Hanya dengan VOC, bukan hanya perdagangannya, VOC juga menguasai politik pemerintahan. Selanjutnya yang kedua adalah kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan berbagai tempat, banyak penduduknya dipaksa menjadi budak dan dikerjakan berbagai pembuatan jalan, pertambangan, dan perkebunan. Gubernur Jenderal Dengles pada waktu itu yang memerintah dari tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti kebijakan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu yang terkenal adalah pembuatan jalan raya dari Anyar ke Panarukan. Yang ketiga, sewa tanah. Berlaku pada masa kebijakan Raffles yang berasal dari Inggris, yaitu sistem sewa tanah atau disebut dengan Land-Lease Sale. Walaupun lebih ringan dari kerja paksa, tetapi sangat memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut milik rakyat. Hasil semua tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajahan. Yang keempat, tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch dari Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang kita kenal dengan istilah kulturstelsel. Kebijakan ini dilakukan karena Belanda mengalami kesulitan dalam keuangan akibat perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan juga perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Nah, yang kelima adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada dua jenis perlawanan, yaitu perlawanan persekutuan dagang dan yang kedua adalah perlawanan terhadap Hindia Belanda. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi pionir dalam perlawanan persekutuan dagang? Terdapat ada 4 tokoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Sultan Babullah dari Ternate. Beliau berhasil mengusir Portugis di Ternate dan Tidore pada tahun 1575. Kedua, Sultan Iskandar Muda dari Aceh juga melakukan perlawanan terhadap Portugis di bumi Aceh. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Dan yang keempat adalah Sultan Agung dari Mataram. Sedangkan yang kedua adalah tentang perlawanan kolonisme dan imperialisme adalah terhadap Hindia Belanda. Terdapat 7 tokoh, yaitu Patimura Kristina dari Maluku, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Tengku Umar dan Cut Nyadien dari Aceh, Sising Maharaja dari Tapanuli, Pangeran Antasari dari Kalimantan, dan yang terakhir adalah Raja Buleleng dari Pulau Bali. Sekian 5 fakta yang saya berikan dari kondisi masyarakat Indonesia masa kolonisme. Semoga mendapat pengetahuan Anda. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.